Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan kita pada pagi hari ini lewat virtual Zoom. Baik adik semua, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oke, baik. Saya persilakan. Baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya, puji Tuhan semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu nama lengkap Ibu Faustina Devi, biasa dipanggil Ibu Tin. Ibu sudah mengajar di sini kurang lebih 3 tahun. Jadi selanjutnya Ibu persilakan kepada adik-adik semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk adiknya. Selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan klasikal. Jadi di sini kita akan berdiskusi untuk yang berkaitan dengan materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini. Ibu mempersilakan salah satu kalian untuk membantu Ibu untuk share screen. Oke, baik, terima kasih. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah cara menjaga kesehatan mulut. Oke, slide berikutnya. Oke, baik. Yang pertama, tentang pengertian kebersihan mulut. Jadi, kebersihan mulut adalah aspek penting dari kebersihan mulut yang memungkinkan seseorang individu untuk makan, berbicara, dan bersosialisasi tanpa terkena penyakit, ketidaknyamanan atau rasa malu yang memberikan kontribusi dalam kesejahteraan umum. Menurut BI pada tahun 1987, kebersihan gigi dan mulut adalah keadaan yang menunjukkan bahwa di dalam rongga mulut seseorang bebas dari kotoran seperti pulp atau klapus. Slide berikutnya.
Yang berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan mulut yang tidak bersih. Yang pertama adalah makan. Makan adalah sebuah sumber utama penyebab bau mulut. Apalagi ada beberapa makanan yang memang memiliki aroma kuat dan meningkatkan bau tidak sedap setelah dikonsumsinya. Beberapa makanan adalah bawang putih, bawang merah, makanan kaya rempah seperti kari, makanan bersantan, dan lain-lain. Idealnya adalah penyakit gigi teratur sehabis makan supaya tidak meninggalkan bau tidak sedap di mulut. Selain itu, penyakit gigi sehabis makan adalah ada baiknya juga kita mengurangi konsumsi jenis makanan tadi untuk mengurangi bau mulut dan tidak sedap. Jadi teman-teman, faktor penyebab mulut yang tidak bersih itu yang pertama adalah makanan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, mungkin teman-teman suka makan bawang putih atau bawang merah, itu juga menyebabkan bau mulut. Terus yang kedua, merokok. Merokok adalah kebiasaan yang dapat meninggalkan aroma tidak sedap di mulut. Ritual merokok, seperti menghisap rokok, mengulum asap di dalam mulut menyebabkan aroma rokok tertinggal di mulut menjadi aspek mulut yang berbau. Tidak hanya itu, aroma rokok bisa meringankan mulut, langit-langit mulut, lidah, dan gusi. Kombinasi inilah yang menjadi penyebab bau mulut. Perokok lebih peka dan khas. Solusi untuk bau mulut seperti ini supaya nafas segar dan tidak berbau apek lagi. Rajin minum air putih dan makan permen atau mengunyah cengkeh. Jadi untuk teman laki-laki, kan kalian sudah anak SMA, jadi mungkin Ibu rasa ada adik yang sudah merokok ya. Jadi untuk adik-adik, Ibu sarankan untuk sekarang jangan dulu merokok. Kalau memang adik-adik, kan adik-adik masih sekolah, jadi alangkah baiknya jangan dulu merokok ya. Terus yang berikutnya adalah penumpukan pulp di gigi. Pulp gigi tidak hanya menyebabkan radang pada gusi, tetapi juga bau mulut yang tidak sedap. Biasakan untuk memeriksa ke dokter gigi 2 kali setahun, supaya gigi bersih dan karang gigi tidak bakteri. Penyebab bau mulut yang menempel di karang gigi. Selain itu, rajin sikat gigi setiap kali makan, dan sebelum tidur wajib dilakukan supaya untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi sebagai salah satu penyebab bau mulut yang lainnya. Jadi adik-adik setelah makan malam sebelum tidur mungkin adik-adik bisa menggosok gigi sehingga ada sisa-sisa makanan yang ada dalam gigi bisa dikeluarkan lewat adik-adik menggosok gigi. Slide berikutnya. Yang berikut puasa atau diet. Produksi air liur sebagai pembersih alami mulut yang berkurang saat puasa atau diet menjadi penyebab mulut lainnya. Penyebab mulut berbau ya. Tidak ada makanan yang masuk ke mulut pun dapat membuat aroma mulut tidak enak. Bibir kering dan berbau tak sedap. Kalau kamu memang sedang diet, sebaiknya perbanyak minum air putih supaya aroma mulut menjadi netral ataupun mengonsumsi buah-buahan yang bisa membuat nafas kamu segar. Jadi adik-adik mungkin ada yang diet, tapi di sini mungkin adik-adik bisa mengonsumsi air putih lebih banyak dan juga bisa makan buah-buahan yang segar. Sehingga tidak terjadinya yang namanya bau mulut. Yang berikut, menggunakan kawat gigi. Kalau kamu menggunakan kawat gigi, namun tidak terlatih membersihkan kawat gigi atau bekas tampalan gigi yang mulai, maka akan terjadinya yang namanya bau mulut. Jadi Ibu sarankan dari faktor-faktor di atas ini, Ibu sarankan untuk kalian semua
Jika mengalami gejala-gejala di atas, silakan adik-adik untuk memperhatikan faktor-faktor di atas. Oke, slide berikutnya. Akibat tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang pertama, bau mulut atau halitosis. Halitosis merupakan suatu keadaan terciumnya bau mulut pada saat seorang mengeluarkan nafas. Biasanya tercium pada saat berbicara atau bau nafas. Yang bersifat akut disebabkan kekeringan mulut, stres, berpuasa, makanan yang biasanya mengandung sulfur, kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Juga sangat mempengaruhi timbulnya bau mulut yang tidak sedap. Itu menurut Yanti pada tahun 2008. Jadi faktor tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut itu yang pertama terjadinya bau mulut tadi, teman. Jadi karena bau mulut ini mungkin teman-teman tidak merasa pede ketika bertemu dengan banyak orang. Jadi itu yang mengakibatkan teman-teman merasa minder. Terus yang kedua, karang gigi. Menurut Yulianti pada tahun 2008, karang gigi yang disebut juga clacus adalah lapisan keras warna kuning yang menempel pada gigi terasa kasar yang dapat menyebabkan masalah pada gigi. Clacus tersebut dari dental pulp yang mengeras pada gigi dan menetap dalam waktu yang lama. Slide berikutnya. Darah. Gusi berdarah atau peradangan pada gusi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab yang paling sering adalah pulp dan karang gigi atau clacus yang menempel pada permukaan gigi. Terus yang berikutnya adalah gigi berlubang. Penyakit gigi berlubang atau karies gigi bisa timbul karena kebersihan dan kesehatan mulut yang buruk dan pertemuan antara bakteri serta gula bakteri yang terdapat pada mulut akan mengubah gula dari sisa makanan menjadi asam yang kemudian membuat lingkungan gigi menjadi asam-asam. Lingkungan gigi dan asam-asam inilah akhirnya membuat lubang pada email gigi. Itu menurut Giliwarti pada tahun 2015. Jadi teman-teman, gigi berlubang juga menyebabkan terjadinya terjadinya dampak bau mulut. Slide berikutnya. Cara-cara membersihkan bau mulut yang benar. Yang pertama, sering-seringlah menyikat gigi dan membersihkan gigi dengan benang plak yang menumpuk dan lengket pada gigi Anda. Akan mengumpulkan bakteri penyebab bau mulut. Sikatlah gigi dan setidaknya 2 kali setiap hari dan bersihkan dengan benang. Jadi teman-teman, cara membersihkan bau mulut yang pertama itu adalah teman-teman menyikat gigi. Sikat. Jadi mungkin sehari 2 kali atau mungkin 3 kali teman-teman. Mungkin pagi menggosok gigi, sore mungkin teman-teman mandi gosok gigi, dan malam sebelum tidur juga teman-teman bisa menggosok gigi agar terhindarnya bau mulut. Yang berikut, cuci mulut Anda dengan obat kumur. Selain berfungsi untuk menyegarkan nafas dan menghilangkan bau mulut, obat kumur juga bisa memberikan perlindungan ekstra dengan cara membasmi bakteri dalam mulut. Cuci mulut Anda setiap hari dengan obat kumur yang baik dan hilangkan bau mulut tepat pada sumbernya. Yang berikut, bersihkan lidah Anda. Untuk menghilangkan bau mulut dengan cepat, bersihkan lidah Anda perlahan-lahan dengan sikat gigi Anda. Yang berikut, kontrol plak. Kontrol plak adalah pengurangan pulp mikroba dan pencegahan akumulasi pulp pada gigi dan permukaan gusi yang berdekatan, memperlambat pembentukan karang gigi. Kontrol plak merupakan cara yang efektif dalam merawat dan mencegah gingivitis serta merupakan bagian yang sangat penting dalam urutan perawatan dan pencegahan penyakit rongga mulut. Baik teman-teman, ini materi yang
Ibu paparkan dan Ibu siapkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum mengerti atau dari ini silakan bertanya. Teman-teman, karena teman-teman semua sudah paham dengan materi yang telah Ibu paparkan, jadi Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu persilakan. Oke, baik. Terima kasih adik sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi Ibu rasa waktu kita sudah sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yang berikutnya. Terima kasih untuk partisipasi adik-adik semua karena sudah mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupi pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu persilahkan. Baik, adik sudah memimpin dalam doa. Terima kasih teman-teman semua karena sudah berpartisipasi untuk kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selamat pagi dan salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih.